Halo teman-teman, ini saya lagi mau siaran IG untuk pembukaan. Pembukaan apa? Pembukaan The Daily Wash Laundromat di Lampung, TDWL di Lampung. Bagaimana kita akan peresmian hari ini, pagi hari ini. Ke berapa ya? 88 atau 89. Jadi memang pada waktu sebelum krisis terjadi, itu di tahun 2017 ketika saya ikut seminarnya Robert Kiyosaki, terus kemudian mulai mengikuti Ray Dalio. Siapa itu Ray Dalio? Adalah fund manager yang dia cerita bahwa the last 26 tahun kalau Anda investasi, even di Warren Buffett, even di George Soros, investasi di tempat dia lebih menguntungkan. Dia adalah selama ini adalah investor yang paling menguntungkan, fund manager yang paling menguntungkan sepanjang sejarah the last 26 tahun gitu ya. Jadi di Ray Dalio juga meramalkan bahwa akan terjadi satu yang namanya krisis. Tapi saya sendiri siap-siap, tapi sungguh tidak menyangka kalau krisisnya ditambahin kenceng oleh satu yang namanya adalah kena COVID begitu ya. Jadi silahkan ini teman-teman yang mau gabung silahkan gabung, dan saya akan share tentang bagaimana nanti kita akan peresmian The Daily Wash Laundromat. Terus kemudian juga ini langsung saya WhatsApp supaya mereka gabung. Tapi saya akan share bahwa untuk antisipasi krisis ini apa sih? Kenapa 2 tahun yang lalu saya sudah mulai menjual hotel Kartika Graha saya yang di Malang. Terus kemudian mulai menjual Star Hotel yang ada di Semarang, begitu ya. Terus kemudian ini ada dari Medan, yes Medan Laundry, saya ada banyak sekali di sana. Tapi sekali lagi memang orang sukses itu melakukan antisipasi, bukan hanya bereaksi. Kalau Anda bereaksi seringkali terlambat. Ya. Jadi kalau Anda bereaksi, Anda seringkali akan terlambat, begitu ya. Jadi ini kita tunggu The Daily Wash sambil saya dari Puerto Rico. Selalu sehat, amin. Terima kasih, amin, amin, amin. Saya ngomong gini sudah berkeriput-keriput ini ya. Aduh, udah tambah senior ini, yes. Salam Pak, Jaksel main properti, dahsyat, yes gitu ya. Dari Lampung, ini nanti dari Lampung, laundromatnya kita akan gabung dengan yang Lampung. Kita akan pembukaan begitu ya. Jadi nih, terus kemudian saya share. Jadi ketika saya ikut seminar dan mulai mengikuti Ray Dalio, kemudian mulai surfing tentang kemungkinan krisis seperti apa, walaupun mungkin tidak terjadi, nggak apa-apa sih. Jadi saya pada waktu itu sudah punya prinsip yang paling penting siap-siap. Jadi bukan hanya overconfidence. Banyak orang kalau confidence itu bagus untuk memulai. Tapi sangat tidak bagus ketika Anda harus menata kehidupan Anda. Karena orang yang confident 100% biasanya halusinasi. Kalau Anda sudah percaya buta 1000% halusinasi. Ada halunya begitu ya. Nah ini ada Gading Serpong, situ Bondo, ada Malang, Pak Vincentius gitu. Terus kemudian nah ini jadi Jakarta keras gitu. Jadi saya share, orang sukses sekali lagi adalah antisipasi, bukan hanya bereaksi. Kalau Anda bereaksi seringkali terlambat. Kalau cerita yang paling sederhana, kalau Anda main game, pernah Anda main game dengan anak-anak? Misalnya Anda pergi ke tempat keponakan Anda atau anaknya teman, ayo om main, ayo. Wah om tidak bisa, tidak apa-apa om, nanti kita kalah gantian. Ternyata begitu kita main, baru kita main 20 detik sudah pepek mati gitu. Nah, keponakan kita atau anak saudara kita main, wah 15 menit, udah dia baru mati, kemudian kita 20 detik mati lagi gitu ya. Apakah anak kita lebih pintar atau keponakan kita lebih pintar? Enggak. Karena mereka sudah terbiasa dan mereka melakukan satu yang namanya antisipasi. Nah, jadi mereka sudah tahu lawannya muncul mana, tembak. Jadi mereka sudah berlatih dan mereka antisipasi. Nih, jadi menurut Pak Tung kita nggak boleh confident, harus confident 80% saja. Kalau Anda confident 100%, Anda tidak waspada, Anda halusinasi. Kesalahan orang itu 1000% percaya. Ketika 1000% percaya diri, nah caranya antisipasi bagaimana? Salah satunya ini Pak Roni JDA. Nah, ini caranya antisipasi itu adalah kita mempelajari sejarah. Satu, mempelajari sejarah. Yang kedua, mau berpikir kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan bisa mengantisipasi kemungkinan yang terburuk terjadi seperti apa dan kita ready. Contohnya, orang yang tidak antisipasi, mereka taruh duitnya 100% di saham. Mereka tidak melakukan satu yang namanya aset alokasi. Ketika mereka fokus di satu hal tersebut akan jauh lebih sukses daripada mereka tidak fokus. Tapi saran saya, nih, jadi caranya antisipasi. Kalau saya di dalam bisnis,
Saya jajakin macam-macam bisnis. Jajakin macam-macam bisnis, mana yang menghasilkan cash cow Anda yang paling besar. Saya fokus di sana. Tapi selain fokus, saya aset alokasi. Tidak mau semuanya taruh di sana. Dan saya belajar sejarah. Sekian tahun yang lalu partner-partner saya properti, baik di Semarang, baik di Surabaya, ataupun ada beberapa yang di Bali. Mereka melakukan apa? Mereka melakukan satu yang namanya, seringkali ngomong ke saya bahwa Pak Tung ini konservatif. Sebetulnya saya tidak konservatif loh. Ada beberapa yang saya gas dengan damainya. Saya antisipasi kok. Karena yang namanya booming properti itu tidak selalu. Jadi saya dapat bisa utangan wah berpuluh-puluh miliar. Bahkan kalau sama grup itu kan ratusan miliar dapat utang. Tapi seringkali saya enggak. No. Misalnya disuruh jaminan personal garanti, saya enggak mau. Jadi misalnya grup, teman-teman grup kita bangun mall. Ternyata semuanya dimintain personal garanti. Maksudnya apa? Kalau grupnya default, maksudnya default itu apa? Enggak bisa bayar, maka saya harus ikut menanggung utang grup. Saya bilang not fair. Saham saya sekian, terus suruh nanggung seluruh utang, enggak masuk akal. Lupa, nanti semua juga suruh nanggung. Enggak. Lah kalau saya secara ekonomi saya jauh lebih kaya, kemudian teman-teman rodok ngawur, ketika enggak jalan mallnya, apa yang terjadi? Jadi yang terjadi, personal garanti, Anda seharta pribadi digasak. Nah saya enggak mau. Saya enggak mau, ya please deh. Ternyata pada waktu itu pinjem bank, ada banknya yang mau. Jadi kita hanya menggaransi sesuai dengan porsi saham kita. Fair. Tapi kalau kita menggaransi seluruhnya, enggak mau. Ya, enggak mau. Kemudian mendadak pindah ke bank lain karena diutangin lebih besar untuk bangun mall lagi berikutnya. Nah, jadi benar sekali ini ada yang SS solution. Supaya bisa antisipasi kita harus banyak belajar. Yes, belajar sejarah, belajar dari orang-orang yang bijaksana, belajar orang-orang yang sudah senior. Maka Anda kan bisa tahu bahwa ternyata apa yang terjadi. Ternyata banyak hal itu tidak pasti. Kalau Anda pernah baca buku judulnya Black Swan, nah itu bagus sekali. Jadi Black Swan itu adalah angsa yang warnanya hitam. Orang tuh berasumsi angsa itu selalu putih. Ketika keluar Black Swan, yang terjadi apa? Ketika begitu keluar Black Swan, langsung semua asumsi runtuh. Di Tasmania, di Australia itu ada angsa yang warnanya hitam. Jadi demikian juga Anda merasa bahwa saham itu selalu akan naik. Begitu saham turun, Anda tidak pernah siap. Jadi kemungkinan terburuk harus selalu siap. Bukan berarti kita pesimis, tapi kita antisipasi. If this happen, I will do this one. If this happen, I will do this one. Sebelum ini terjadi, saya harus siap-siap. Jadi ini sangat-sangat penting belajar sejarah. Terus kemudian selain belajar sejarah juga mulai merenung dan belajar dari orang-orang yang senior. Kemudian kita mulai tahu bahwa tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini. Jadi ketika Anda mulai bergerak, boleh nggak Anda fokus? Sebelum fokus kepada satu hal, kelemahannya begini. Kalau Anda fokus, Anda nggak beruntung. Nah, Anda beruntung dulu, baru taruh yang fokus. Kan begitu ya? Nih. Jadi ada yang tanya, tapi sebentar ya, saya akan share gitu ya. Mau invest di apartemen, penthouse Semanggi, boleh DM ya. No. Kalau harganya diskon 60%, oke. Tapi sekali lagi nanti properti akan. Oke, sekarang apa sih pelajarannya, antisipasinya untuk melakukan satu yang namanya melihat masa depan. Ketika saya belajar sejarah dari Robert Kiyosaki cerita, manusia kalau sampai umur 70 dia akan mengalami 2 resesi, 1 depresi. Nah, kecurigaannya Robert Kiyosaki untuk saat ini bisa masuk ke satu yang namanya depresi. Makanya depresi itu berkepanjangan, turun ekonominya. Kalau resesi, definisi resesi dulu ya. Resesi itu adalah kita secara ekonomi pertumbuhan gross domestic product minus, itu sudah resesi. Kalau minusnya 6 bulan, berturut-turut dalam 1 tahun, nah itu masuk kita resesi. Singapura sudah resesi, Indonesia belum. Indonesia masih plus, dan ini kelihatannya beberapa bulan ini bisa jadi mulai minus. Nah, kemudian kalau depresi, itu minus 2 tahun berturut-turut. Depresi 2 tahun berturut-turut minus di bawah 10%. Nah, itu 10% ke atas. Nah, itu namanya depresi. Tapi tetap aja kok di dalam setiap masalah selalu ada peluang. Saat-saat ini peluang begitu banyaknya. Bagaimana memulihkan sektor perhotelan? Jadi saya sendiri punya beberapa hotel begitu ya. Termasuk jadi hotel-hotel itu sekarang kita mulai kerjasama dengan siapa sih? Tapi sorry, saya jadi melenceng. Tapi ini saya fokus terlebih dahulu untuk antisipasi krisis seperti apa. Nanti untuk hotel, untuk apa boleh ditanya lagi gitu ya. Ini Pak Hugom-gom, salam hebat luar biasa. Yes, dahsyat luar biasa.
Kapan nih seminar di Surabaya? Sabar weh, nunggu COVID berlalu, nunggu badai berlalu. Kalau sudah ketemu vaksinnya, sudah mulai divaksin-vaksin orang, ketemu obatnya. Nah ini kalau sementara sabar dulu. No. Jadi apa yang nasihat? Wah ya ini banyak pertanyaan. Sebentar ya. Saya tahu persis nih bahwa jadi kita akan share terlebih dahulu nih. Jadi antisipasi untuk krisis terlebih dahulu. Jadi terus apa yang harus kita lakukan today? Setiap krisis selalu ada peluang baru. Ini nanti saya akan presentasi itu ya. Saya siang ini untuk supaya mencegah satu yang namanya roadmap. Kok gini terbalik ya Anda ya? Ini saya buat semalam terus kemudian kita sudah buatkan PowerPoint-nya. Nanti mau sharing untuk roadmap Indonesia economic recovery di mana dengan Kepala Staf Presiden di Indonesia gitu ya, teman lama Pak Muldoko. Jadi tapi sekarang saya mau share dulu antisipasi krisis. Pada waktu saya antisipasi krisis, kenapa sih hotel saya yang di Malang Kartika Graha, ada yang dari Malang, kalau dari Malang halo Malang begitu ya. Menurut Pak Tung, kapan krisis ini berakhir? Menurut saya bisa 2 tahun dari sekarang. Mulai pulih, yes, tapi kalau balik nanti gitu ya. Tapi sekali lagi, ada yang dari Malang. Oh dari Malaysia, oke, dahsyat. Ada yang dari Semarang. Saya. Oh Malang, halo, Andikaf. Nah, itu Hotel Kartika Graha, itu 2009 saya pada waktu itu dengan, BPR Lestari. Wah, Jatim Malang, yes, dahsyat. BPR Lestari dahsyat, top Marco top. Nah, wah ada Panin Daichi Live, oke, Malang hadir, Semarang ada yang hadir. Nah, Semarang yang saya jual adalah Star Hotel. Terus kemudian kalau di Malang Kartika Graha yang di Jalan Jagung Suprapto gitu ya. Kalau Semarang yang di MT Haryono itu sebelah Java Mall, itu Anda tahu kan gitu ya. Nganjuk, wah itu lokasi yang sering saya lewatin pada waktu saya buka toko buku Togamas 21 tahun yang lalu. Very good. Oke, sebentar. Ini saya share terlebih dahulu. Jadi saya share dulu. Jadi saya antisipasi untuk krisis itu saya stay cash dan masuk ke emas dan masuk ke bisnis-bisnis yang menurut saya tahan terhadap krisis. Karena menurut Lim Shu Yong, orang yang paling kaya di Indonesia pada waktu itu, begitu ya. Satu hari ketika uang dicetak banyak dan tidak laku kemudian digunting dan kemudian disebarkan di sungai sama dia ngomong bagaimana. Pada waktu dia kasih uangnya, dia nangis, uangnya dibuang di sungai karena tidak laku, dia bilang bagaimana? Oh ternyata orang kaya itu bukan banyak duit. Karena duit kena inflasi. Ini ada yang punya duit 1,5 M. Buka laundry, woi. Jadi, dan kemudian Om Lim ngomong, ternyata kaya itu bukan orang yang banyak cash. Orang yang kaya itu adalah orang yang banyak aset yang menghasilkan cash. Nah, jadi pada waktu emas atau tanah, dua-duanya. Jadi emas itu kalau bagi saya, nah ini namanya aset alokasi. Jadi, ya oke ya, ada 7 hal yang saya lakukan untuk antisipasi krisis. Mau belajar? Saya tanya ini, Anda mau belajar 7 hal yang saya lakukan untuk antisipasi krisis apa? Kalau mau ketik dong, mau dulu biar saya semangat sharingnya nih. Wah sambil dandan dulu, wah. Nah, ini modal berapa? Modal 5 juta juga bisa. Jadi boloan banyak orang. Oke, tapi sekali lagi, mau nggak Anda saya share ini? Mau, oke, baru 1. Wah, 2, oke, lumayan. 3, lumayan. Mau, wah, silakan. Wah, apa itu UGA RDH apa itu ya, Boh? Mau, oke, wah Pak Mas Sadam Basir mau, oke mau. Oke, kalau banyak yang mau saya akan share nih. Jadi apa yang saya lakukan untuk antisipasi krisis nih? Jadi yang saya lakukan untuk antisipasi krisis adalah nomor 1 saya stay cash terlebih dahulu. Karena pada waktu krisis itu cash is the king. Jadi Anda punya satu yang namanya cash itu akan punya kalau lupa kalau saya tidak punya cash nanti kalau sudah terlanjur krisis namanya Anda bereaksi. Tapi kalau antisipasi krisis yang 2 tahun yang lalu saya mulai tadi jual hotel saya yang di Malang Kartika Graha jual, terus kemudian Semarang tadi Star Hotel yang di ini kita jual juga. Jadi terus properti saya yang tadi apartemen mewah di saya ada District 8 juga saya jual juga gitu. Ada masih banyak beberapa yang saya sewakan masih ada. Tetapi dalam kesempatan ini yang saya lakukan adalah saya stay cash. Kenapa stay cash? Nanti pada waktu bumi gonjang-ganjing itu akan terjadi satu yang namanya
barang-barang murah ataupun perusahaan-perusahaan murah. Maksudnya, nah ini perhatikan, kalau bumi gonjang-ganjing ini berkelanjutan, nanti akan banyak properti-properti yang harga miring. Nah, ketika harga miring, Anda masuk hari ini dengan nantinya uang banyak dicetak, sedikit banyak akan inflasi. Dan sejarah inflasi di Indonesia itu seru loh. Kalau Anda pegang Sing Dollar di sejak 31 Desember 1970, hari ini Anda bisa mengalami namanya inflasi, bukan inflasi. Anda malah mengalami keuntungan 50%. Kalau Anda pegang ringgit, Anda rugi sekitar 50%. Anda pegang Thai baht, itu Anda sekitar 70%. Kalau saya salah tolong diralat karena ada angka-angkanya. Terus kemudian kalau Anda pegang Vietnam Dong, itu Anda rugi 300% gitu ya. Nah kalau pegang rupiah tahun 70 sampai hari ini Anda ruginya 3.700%. 3.700%. Nah ini Anda tanya seminar dengan Pak Mardigu kapan? Sudah beberapa waktu yang lalu sudah. Ini baru saya ajak lagi. Nanti mungkin ketemu tapi nanti saya cek beliaunya datang enggak gitu ya. Jadi sekali lagi saya share nih. Jadi sampai di mana nih banyak yang nanya gitu. Stay cash. Nah kemudian hari ini properti banyak sekali yang diskon, tapi saya kalau saya stay cash, nomor 1 stay cash. Yang kedua, saya juga aset alokasi ke emas dan perak. Dan caranya alokasi tadi Pak, emas atau sama tanah tergantung murah bagaimana, kalau mahal bagaimana. Jadi kalau murah banget, tapi kalau emas saya sekitar 7,5%, dapat duit beli lagi, emasnya naik saya beli. Ada orang ikut saya beli emas, wah Pak Tung saya tidak beruntung beli emas. Lu kenapa? Pada waktu beli harganya tinggi, saya tidak tahan, akhirnya saya jual. Waduh, saya jual. Jadi saya rugi di emas. Loh, kalau saya enggak, saya namanya melakukan aset alokasi. Emas turun saya beli, emas naik saya beli. Lah sekarang naik banget pun saya masih beli. Karena masih namanya itu aset alokasi. 7,5% dari income kita sampai 15% masuk ke emas dan perak. Begitu ya. Bahasa apa sih ini Mbah Dahsyat kasih judul dong gitu ya. Jadi antisipasi krisis. Kemudian sebetulnya ini pembukaan laundry saya di Lampung, woi Lampung gitu ya. Nah, tapi sekali lagi saya antisipasi di emas dan perak. Dan kalau Anda saya tunjukin perak ini meledak gitu ya. Jadi emasnya sudah meledak pada waktu itu pertama kali turun dulu. Pada waktu krisis itu biasanya turun dulu, anjlok. Ini kalau krisis berkepanjangan, rupiah anjlok dulu, dolar naik dulu. Tapi tahun depan dolarnya sudah begitu banjir, begitu banyaknya, bisa rontok juga US dollarnya. Jadi kalau sekarang dolar bisa dung bisa naik karena orang masih antisipasi, masih laku. Tapi kalau enggak, Pak Tung bikin channel YouTube enggak? Bikin, baru saja itu Anda silahkan cek ke tungdesemwaringin.tdw di YouTube. Nah ini saya beli atau diperdagangkan, saya tidak perdagangkan. Emas itu hanya bagian dari aset alokasi, saya tidak trading gitu ya. Jadi ternyata banyak orang trading itu merasa hebat. Saya pasti ini fund manager ya. Anda belajar bukunya Money Master the Game gitu ya. Ternyata bahkan yang terakhir itu Warren Buffett duel sama Protegi. Nah, Protegi Mr. Ted gitu ya. Bahwa dalam 10 tahun kamu boleh dagang sama saya taruh di indeks. Indeks itu gabungan saham yang namanya S&P 500. Kalau di Indonesia namanya LQ45. Ternyata apa yang terjadi? Dalam 10 tahun taruhan $1 juta itu. Wah, yang menang nanti diambil semua sumbangkan. Akhirnya 10 tahun kemarin 2017 Desember ternyata Warren Buffett menang 3 kali lipat. Padahal Warren Buffett cuma investasi, bukan trading. Jadi dia cuma ditaruh aja. Anda bilang trading bisa ngalahin? Anda trading bisa ngalahin? Ya trading coba, mari. Oh Pak, saya 1 bulan bisa 5%. Oh pakai robot Pak, pakai apa? Ya mari dilihat gitu ya. Mari dilihat. Money Master the Game, Anthony Robbins, cari. Wah, itu top market top. Nah, oke. Sekarang saya lanjutkan dulu ya, Jadi, saya investasi di emas dan perak, bukan trading. Sekali lagi saya tidak jual beli. Saya beli lagi, begitu ya. Untuk aset alokasi. Jadi itu antisipasi krisis. Emas dan perak tidak membuat Anda kaya, tapi emas dan perak membuat Anda bertahan kaya. Saya ulangi, emas dan perak membuat Anda bertahan kaya. Nah, kenapa? Karena emas itu ya namanya hedging. Jadi if something happen, uang jadi tidak laku, minimal Anda punya emas. Ada yang bilang emas batangan atau emas paper. Kalau saya emas itu ada yang batangan, ada yang paper aset. Jadi catatan doang. Bedanya apa sih yang namanya paper aset? Paper aset itu kalau emasnya naik, dia ikut naik. Tapi kalau Anda mau beli emas, dia harus jual dulu. Tetap kena jual beli. Tapi kalau misalnya yang namanya
emas batangan Anda beli, itu ikutnya emasnya ikut Anda membuat emas jadi jarang. Karena Anda ikut beli, Anda simpan, Anda ikut membuat emas jadi naik juga begitu. Jadi naik. Nah, ini ya. Jadi nomor 1 nanti stay cash, kemudian emas dan perak. Kemudian yang ketiga, stay bisnis yang tahan krisis. 2 tahun yang lalu ketika saya mulai buka laundry 2008 Oktober, saya mengikuti bahwa akan terjadi krisis. Dari Oktober saya melakukan riset mendalam, mulai survei, saya bandingkan misalnya minimart waktu itu saya sudah punya, begitu ya, ada punya 3 juga minimart, terus kemudian kos-kosan, hotel, yes, mall, ya, tapi ternyata kalau krisis itu bisa rontok semuanya gitu ya, jadi karena rontok semuanya bisa berbahaya, makanya cari bisnis yang menghasilkan. Terus kemudian kalau minimart ternyata risikonya juga lumayan, terus kemudian kalau restoran, wah berbahaya juga. Walaupun saya sudah menjajakin banyak restoran. Akhirnya saya survei itu ternyata laundry sejak tahun 1947 Perang Dunia Kedua sudah mulai ada laundry di Amerika. Sampai hari ini mengalami Amerika bumi gonjang-ganjing, naik turun nggak karuan, laundry tetap hidup. Bahkan mereka mau hidup itu tentu saja ada yang mati karena tidak bisa bersaing. Jadi ternyata mereka ada yang bisa bersaing dengan tetap tumbuh. Jadi jumlah laundrynya tetap tumbuh, tetap ada yang tutup, tapi ada yang tumbuh. Oke, berarti yang menarik. Bagaimana saya supaya bisa sukses di laundry? Jurus yang terbaik itu adalah kerjasama. Saya cari orang yang sudah tahu tentang laundry, yaitu Pak Lianto, partner saya. Makanya kita buat laundry baru namanya The Daily Wash Laundromat, TDWL. Tong Desa Waringin sama Lianto gitu ya. Dan dia sudah punya 9 laundry selama 9 tahun. Kemudian saya ajak kerjasama, terus kemudian beliaunya mau. Dalam 2 tahun ini sekarang sudah ke 88 atau 89 begitu ya. Jadi 88 atau 89. Ini sebentar ya. Jadi 88 atau 89 ini nanti kita lihat nih. Jadi pada waktu itu kemudian cari bisnis yang tahan krisis. Tapi banyak orang buka bisnis tetap kalah bersaing. Karena apa? Satu, dia tidak punya nilai tambah. Kalau saya selalu akan saya ukur tes nilai tambahnya. Nilai tambah itu apa? Jadi Anda lebih apa dibanding yang lain? Lebih cepat, lebih murah, lebih bagus. Anda lebih apa? Jadi ketika Anda lebih apa ini, itu sangat-sangat penting. Ketika Anda tahu, yes saya lebih ini, kemudian dites dan diukur di masyarakat. Laku. Palembang belum ada, begitu ya. Lampung sudah ada beberapa. Lampung itu yang paling bagus, ya, baliknya top. Makanya kita buka lagi di Lampung. Jadi ternyata jadi nilai tambah. Jadi kalau Anda mau buka bisnis yang ini nilai tambah. Setelah nilai tambah, makanya apa yang Anda lakukan nih? Lanjut, ini sudah mulai gitu. Nah, Anda nilai tambah. Setelah nilai tambah sudah bagus, ternyata dites dulu nilai tambah laku, kemudian hidup dan Anda untung. Bukan hanya laku tapi Anda tidak untung, tobat gitu ya. Yang kedua, maka kita lakukan apa? Kita lakukan buat sistemasi. Sistemasi itu apa? Prosedurnya, sistemasi recruiting orangnya harus kriterianya seperti apa, kemudian prosedur trainingnya, prosedur marketingnya, prosedur kontrolnya, prosedur SDM, MKS, prosedurnya. Nah setelah prosedur, ayo yang buka-buka boleh, nanti kita bisa hubungi Pak Herlambang. Sebentar lagi saya sudah saya accept, tapi belum. Nih, jadi saya ulangi lagi setelah sebentar ini sudah ada yang mau gabung. Oi, nih sebentar. Oi, The Daily Watch, oke, saya tambahkan, oke, accept dulu. Wajah rambut kok jadi kilang-kilang nih, salah pencet apa ini? Salah pencet efek ini. Buat halo, ini sebentar. Halo, Pak. Wah, ini Pak Lianto, partner saya yang saya ceritakan tadi. Ya, yang ini lagi sama Pak Her, Pak. Lagi di yes, Lampung oke, ini. Ya, gimana Silakan Pak Lianto, Pak Herlambang. Nah, ini 2 partner saya ini. Yang depan Pak Lianto, yang belakang adalah Pak Herlambang. Nah, ini CEO-nya The Daily Watch juga partner, jadi shareholder juga. Nah, Pak Lianto juga shareholder. Nah, sekarang ini yang seru gitu ya. Jadi ini Pak Lianto, saya cerita bahwa 2 tahun yang lalu saya sudah mulai antisipasi krisis. Tepatnya sebenarnya tahun 2017 Oktober, ikut seminarnya Robert Saki, kemudian belajar dari Ray Dalio, antisipasi krisis. Kemudian antisipasi apa yang saya lakukan? Nomor 1 adalah stay cash.
kemudian Yes. yang namanya emas dan perak. Kemudian yang ketiga, mulai cari bisnis-bisnis yang tahan krisis. Nah, pada waktu 2017 ketemu Pak Lianto. Nah, ini Pak Lianto, nih partner saya nih. Pak Lianto waktu itu Ya, punya ini 9 kondisi kan Pak Lianto ya. betul 9 outlet Pak. Sebelum ketemu Pak Tung, luar biasa Pak Tung. Saya waktu ketemu Pak Tung itu, saya juga heran, wah Pak Tung kok tertarik sama bisnis ini gitu loh. Ya, ternyata setelah bergabung dengan Pak Tung, kita bikin franchise Pak Tung. Nah, setelah kita bikin Yes. franchise, hari ini peresmiannya ke 88 Pak Tung. Ke 88 ya. 88. Betul, Pak. Nah, ini kebetulan ada Pak Kevin juga, Pak. Ini mitra kita, Pak Kevin. Halo, siap, Beliau Halo. ya, beliau sudah buka 3, Pak, dalam waktu 1 tahun. Jadi yang pertama itu di September. Di September, Pak, Ya. tahun lalu buka yang pertama. Ya. Ternyata hasilnya wah luar biasa katanya gitu. Jadi membuat Pak Kevin, bisnis ini kok receh tapi kok lu gila ya gitu loh ya. Nah, kebetulan buka Wah. yang kedua di bulan Maret. Di bulan Maret buka yang kedua, Pak. Nah, sekarang dibuka yang ketiga bulan Juli hari ini. Kita baru habis berdoa, Pak. Patung berdoa, lihat mesin-mesinnya, Pak. Wow. Jadi Pak Kevin itu sudah langsung PD, Pak. Artinya investnya the best. Artinya tuh mesin-mesinnya, Pak. Nah, jadi udah yakin dia dengan bisnis ini gitu loh. Nah, meskipun sama seperti banyak teman-teman tanya saya, kok bisnis ini Pak Tung kok tertarik dengan bisnis ini? Nah, ini loh yang tadi Pak Tung cerita gitu loh. Apa sih yang membuat Pak Tung itu sangat tertarik sih sama bisnis? Katanya bisnis receh ya Pak Tung. Gitu loh Pak Tung. Iya. Jadi saking teman saya di properti, kalau kita properti kan dapat duitnya banyak gitu ya. Wah, miliar-miliar, puluhan miliar. Iya. Nah, seperti di Lampung itu kan ada di Lampung, ada yang dari Lampung. Nah, di Lampung itu saya di sebelah hotel Novotel, nanti boleh Pak Herlambang tolong difotoin ya. Mampir ke Novotel, jadi difoto dari agak jauh, sebelah Novotel, sebelah rumah yang Pak Her sudah pernah ke sana belum? Pernah ya? Nah, itu rumah yang sangat paling termasuk salah satu yang paling besar, paling bagus di Lampung, 4.000 meter, ada kolam renangnya, view-nya bagus. Samping sama saya beli, pada waktu beli tidak pakai duit, pada waktu saya beli malah dapat duit, setiap bulan dapat duit, waktu saya jual dapat duit, enak banget loh gitu ya. Tapi partner-partner saya di properti yang bangun apartemen, kita bangun hotel, bangun mall, bangun apa, seringkali heran, tuh Pak Tung itu kok masuk di laundry toh, itu kan bisnis receh katanya begitu. Betul, Nah, Pak Tung. satu hari ketika properti bumi gonjang-ganjing ngerem gitu ya, ngerem, terus kemudian partner saya itu tadi kan hobinya ngerasain saya pada waktu meeting gitu, Pak Tung kenapa sih kok nawarin laundry, ngerjain laundry. Lah, satu hari dia bumi gonjang-ganjing karena dia direktur marketing, terus kemudian ada yang namanya rasionalisasi, karyawan-karyawannya dia dipecatin, pecat. Ada satu karyawan yang bagus, manajer, itu tidak dipecat, malah keluar. Loh, kok kamu keluar? Katanya, loh saya sudah buka laundry Pak, 2. Loh, laundry itu memang ada hasilnya. Itu kan uang receh. Jawabannya gimana? Ternyata hasilnya satunya 25 juta sebulan. Jadi 2 sudah 50 juta sebulan. Gajinya dia 15 juta, ya keluar. Gitu. Oh, iya, Pak. Kamu apa? TDWL, The Daily Wash Laundromat gitu. Loh, Romat. itu punyanya siapa? Lu punyanya partnernya Bapak toh. Nah, sejak saat itu, buka di Medan berapa, sekarang mau buka di Batam, mau buka di Bali, Bapak langsung kerjasama banyak sekali. Jadi, ternyata ada duitnya. Dan anti krisis gitu ya. Cash basis, receh tapi terus gitu ya. Nah ini, Pak Kevin, kok sampai buka 3 itu mana Pak Kevin ini ya? Ya. Halo Pak Kevin, kok sudah buka 3 itu, kenapa sih kok buka 3 laundrynya? Kok buka 3? Kenapa sampai buka 3 nih Pak Kevin? Awalnya sih investasi tempat Patung. Properti. Iya, investasi properti. Terus daripada disewakan ke orang, nah kebetulan kenal sama Pak Lianto, Pak. Jadi ada bisnis untuk passive income, Patung. Passive income, yes. Ternyata lumayan Pak. Lumayan. Amin, lumayan Pak. Lumayan. Ya. Jadi Pak Kevin itu pengusaha pabrik roti, Pak, di Lampung. Oh, pabrik roti, yes. Ya, pabrik roti. Jadi beliau punya pabrik roti. Terus ada beberapa properti nganggur. Nah, kebetulan yang buka Daily Watch ini semua properti sendiri, Pak Tung. Jadi, Wah. properti sendiri semua, Pak Tung. Jadi sambil nunggu dia punya capital gain, artinya propertinya berkembang, daripada kontrakin juga nggak dapat seberapa, jadi dibukakan usaha dan hasilnya lumayan. Nah, lumayan Pak Kevin. Gitu. Persis seperti kita Pak Herlambang ya. Jadi memang
memang bisnis ini tujuannya menguasai properti, tapi kalau propertinya sudah dikuasai, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita bukain, termasuk saya kan punya banyak ruko, dulunya saya sewakan untuk orang lain, sekarang saya bukain laundry sendiri, lebih menguntungkan gitu ya. Ya, Ini yang seru. ya. Nah, mungkin gini Pak Tung, kan banyak yang nanya nih, kok gimana sih caranya kalau kita misalnya banyak nanya saya terutama gitu loh, kok bisa sampai ketemu Pak Tung, kok bisa sampai join dengan Pak Tung? Saya bilang semuanya itu ada di pelajarannya Pak Tung, yang membebek kamu itu loh Pak Tung. Kalau kita membebek kamu sama orang dahsyat gitu loh. Jadi saya ingatnya membebek kamu Pak Tung, gitu loh artinya. Ya, kita harus menemukan orang-orang yang sudah sukses, membebek ya, M-nya, B-nya adalah bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih sukses, kemudian B-nya belajar, kemudian K-nya kerjasama, kemudian M-nya mempekerjakan. Jadi kita saling mempekerjakan. Mempekerjakan saya mempekerjakan Pak Yanto, Pak Erlambang, jadi semuanya saling mempekerjakan, kerjasama yang dahsyat, hasilnya dahsyat luar biasa. Nah, ini. Nah, ini Pak Tung, untuk itu mungkin Pak Her kita ada seminar Pak Tung. Kita ada seminar tanggal 4 Pak Tung, ada seminar melalui Zoom ya. Ya, melalui Zoom. Jadi tanggal 4 saya ada seminar melalui Zoom Pak Tung, jam 10 sampai jam 12. Sebentar, seminar tentang bisnis laundry Pak. Laundry ya. Iya, tanggal 4 Juli melalui Zoom jam 10 sampai jam 12. Jadi kalau ada yang mau mendengarkan mengenai peluang investasi ini silakan bisa gabung. Bentar, saya ulangi, tanggal berapa Pak Herlambang? Tanggal 4 Juli jam 10 pagi Pak. Juli jam 10 pagi. 10 pagi. Iya. 10 pagi, daftar. Nanti ya untuk itunya daftar ke Pak Herada ya. WhatsApp saya di 0812 0812 999, bilangnya 3 kali, 7434. Nah, ini. Sebenarnya melalui Zoom ya, Pak? Ya. Iya. Nah, Pak Tung, juga untuk teman-teman yang punya lokasi bagus, Pak Tung, ya punya properti nganggur, punya lokasi bagus, terus rasanya kayaknya mungkin investasinya terlalu besar atau apa, kita ada paket yang apa ya kita sebutnya mitra kerjasama Pak Tung. Ya, nanti dijelaskan Pak Herlambang. Jadi mungkin, saya nggak punya duit, saya cuma punya 50 juta, mau buka laundry gimana? Bisa. Punya 20 juta, buka laundry gimana? Bisa. Ya, jadi kita ada paket seperti itu, mungkin nanti dijelaskan dengan Pak Herlambang ya, sebagai mitra kita. Jadi kita sendiri ikut Pak Tung. Kita juga ada bagian itu, kita sama-sama growing. Gitu loh Pak Tung. Ya, jadi teman-teman yang mau jadi partner The Daily Boss Laundromat, ini Pak Lianto, Pak Herlambang, saya pun dengan senang hati berpartneran dengan Anda gitu ya. Jadi kita buka di Medan kita partneran, di Batam kita partneran, di Bali kita berpartner, di Surabaya ada yang partneran, di mana-mana kita berpartneran dengan banyak orang. Jadi Anda punya 5 juta bisa kok gitu ya. Jadi dibagi aku setiap bulan begitu, jadi seru. Nah kalau ditanya income-nya berapa? Nah, kalau menurut saya average kemarin pada waktu kita meeting 33% begitu ya. 33% itu lebih bagus daripada Anda mau taruh deposito hari ini bunganya turun terus pingsan begitu ya. Jadi silakan ini dengan modal yang mungkin terbatas 50 juta bisa partner dengan kita, bisa partner dengan Pak Tung juga. Artinya kita sama-sama karena bisnis itu begitu bagus Pak Tung. Kita butuh lokasi-lokasi. Jadi teman-teman yang punya ruko bagus, ruko nganggur, silakan kasih datanya nanti ke kita surveikan Pak Tung. Nah, kita surveikan, kita liatin kalau memang layak atau apa kita kerjasama Pak Tung. Gitu loh. Yes, jadi teman-teman kita bisa langsung praktek. Anda Pak, saya tidak punya tempat, sewa juga bisa kan gitu. Pak, saya punya tempat tapi tidak punya modal, kita yang modalin kan gitu toh enak. Pak, saya cuma tidak punya tempat dan tidak punya modal besar, punya cuma 5 juta, 10 juta, 15 juta, bisa. Jadi kita bisa kerjasama. Semua bisnis ada resikonya, tapi dari penelitian saya, laundry ini resikonya termasuk yang paling kecil. Itu ada survei-surveinya. Nanti kalau Anda ikut seminar pakai Zoom, daftar di nomor telepon ini, Anda yang saya semat ini silahkan Anda klik gitu ya. Nanti Anda akan tahu bahwa ternyata, oh ya betul, secara risiko ini lebih rendah daripada Minimart. Minimart kita pun kita tutup ya Pak Herlambang. Kita kembaliin atau gimana Pak Herlambang? Gimana? Yang Minimart kita ada 3, 1 kita kembalikan. Ya, ada 1 minimarket yang kita tutup Pak di daerah Majalengka. Yang di Majalengka ya, karena jadi tidak menguntungkan. Biasa Pak, sewanya dinaikin oleh itu. Tapi kita bersyukur juga Pak, karena di sana
persaingannya cukup keras, jadi kita bersyukur untuk tutup. Ya, jadilah seminarnya pakai Zoom nih teman-teman yang mau tahu silahkan Anda daftar di 0812 999 3 kali 7434. Nanti Anda akan di ini share bahwa kemungkinan suksesnya daripada Anda buka tadi ada yang Pak, kalau saya buka kafe di Malang, gimana itu? Halo Malang, gimana? Ini berat. Nah, SPG ya repot, tapi kalau laundry kan tetap boleh buka gitu ya. Walaupun sempat turun, tapi kita sudah mulai banyak yang pulih sampai 100% gitu ya. Jadi seru, jadi tetap seru. Tetap punya penghasilan. Ya, karena kita kan punya cita-cita Pak Tung. Target kita adalah 1.500 toko Pak Tung. Jadi kita butuh banget banyak-banyak lokasi bagus. Kita juga makanya kenapa kita ajak teman-teman yang untuk sama-sama bergabung di bisnis laundry ini Pak Tung. Jadi kita sama-sama belum, karena misi kita adalah 1.500 toko Pak Tung. Kita akan bikin ini yang paling besar di Indonesia, bisnis laundry ya Pak. Nah, makanya adik saya juga saya bukain, kakak saya juga buka. Ini anak saya segera, nanti kapan Pak Erlambang, ini anak saya juga sudah mau buka. Iya. Rencana tanda tangan ya itu. Bosku nanti hari Jumat Pak, tanda tangan ruko hari Jumat. Jadi setelah Jumat, Senin kita akan langsung renovasi tempat. Semoga di pertengahan Juli atau minggu ketiga Juli kita udah buka Pak, cabang ke 89 ya Pak berarti. Nah di Lampung cabang ke 88 Pak. Wah, nomor hoki 88. Iya. Tapi semua nomor hoki kok tenang saja di 88. Wah, hoki siap. Yes. Lagi di daerah Jalan K Teluk Gong sebenarnya. Dia rukonya udah siap, tinggal nunggu cari karyawan saja Pak. Jadi bosku nanti antara 89 sama 90 Pak. Oke, Jos, ayo semangat. Jadi ini ternyata jadi 88, 89, 90. Sometimes saya nggak ngerti gitu ya. Tahu-tahu tambah banyak. Lah inilah namanya bisnis jalan tanpa kita. Dan teman-teman sekali lagi, Anda cari investasi-investasi yang anti krisis. Terus kemudian tadi saya bilang 1,5 M, saya duitnya di mana? Ya buka laundry aja lah, 500 juta, 600, 700, oke. Bisa dapat tiga outlet loh Pak. Nah, dapat 3 outlet gitu ya, lumayan, dapat passive income. Yes. Dapat passive income 30 juta sampai 75. Mau buka laundry juga untuk di Bogor, di kota Bogor. Si siapa? Untuk saya pribadi, kita mau buka juga di kota Bogor Pak. Nah ini. Iya. Jadi kita buka sendiri masing-masing karena memang betul-betul itu Pak Her, jadi digulungkan dulu nanti jadi dahsyat sakti mandraguna. Oke Pak Her, apalagi yang perlu disampaikan? Silahkan. Jadi teman-teman silahkan. Seminarnya ini gratis tentang kedahsyatan laundry itu seperti apa dan caranya milih seperti apa dibandingkan dengan investasi lain seperti apa. Ya. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui mengenai bisnis laundry kita, mengenai peluangnya seperti apa, perhitungannya seperti apa, biaya-biaya apa yang akan keluar, bisa gabung nanti di hari Sabtu jam 10, kurang lebih sekitar 2 jam ya. Kita akan sharing bagaimana Bapak-Bapak Ibu menjadi pengusaha laundry dengan cara yang cepat, seperti itu Pak. Silakan daftar silakan. WhatsApp saya, nanti kita akan kasih link di H-1. Jadi inilah teman-teman yang namanya antisipasi itu kita mau belajar dari orang-orang yang sudah terbukti sukses. Kayak saya pribadi juga belajar dari Pak Lianto begitu ya. Pak Lianto sudah terbukti sukses 9 tahun di laundry dengan konsep tentu saja TDW, kita gas gitu ya. Langsung jadi dahsyat luar biasa. Jadi masih ada lagi yang mau disampaikan, silakan Pak Erlambang. Teman-teman mungkin kita tahu sebenarnya sekarang ini yang ngantri di tempat kita itu banyak patung yang minta dilihatin tempatnya, yang kadang-kadang mereka mau buka tapi tempatnya menurut kita itu belum oke. Artinya belum bagus, belum cukup bagus. Jadi memang kita nggak sembarangan patung. Artinya kita seleksi. Kenapa? Nama besar kita, nama besar patung yang kita pakai ya patung. Jadi kita benar-benar ini. Jadi buat teman-teman silakan kasih kita alamat, kasih ini. Siapa tahu tempatnya memang menguntungkan, tempatnya memang bagus, memang menjadi inceran kita. Kita bisa corporate sama-sama kita buka patung. Ya, karena sekarang kita bisa kerjasama banyak orang untuk buka. Yes. Betul, ngantri terus meskipun patung, meskipun dalam COVID begini atau apa kita sebenarnya buka. Nah, outlet ini sebenarnya bulan Maret ya, harusnya bulan Mei Pak. Karena startnya bulan Maret itu Pak Kevin ini bangun sendiri, dia punya ruko ini pakai kontraktor bangun, jadi udah pesannya itu dari bulan Maret, gitu. Sehingga dalam COVID sendiri pun Pak Kevin yakin bahwa bisnisnya luar biasa karena kita di PSBB nggak tutup, Pak. Jadi masih bisa dapat income dan nggak tekor. Untuk biaya ini para bisnis lain itu sudah kondisinya ya dirumahkan atau apa gitu, Pak.
Nah, jadi inilah kelebihan dari bisnis ini gitu Pak. Kita tetap masih bisa buka. Ya, hari ini kita peresmian juga dan antusias warga juga bagus. Kita jam 11 siang ini baru buka untuk open untuk umum, Pak. Tadi udah banyak yang datang, Pak. Seperti biasa kita tetap pakai marketing revolution yang punya Pak Tum. Bagaimana memberikan ini dulu selalu ramai, Pak. Kalau kita selalu buka, yaitu kasih gratis dulu, Pak Tum. Ya, kasih gratis dulu, Yes. warga bisa coba dan mereka merasakan manfaat. Tapi tetap ya, maksudnya pakai masker, protokol kesehatan kita jalankan, begitu ya. Masuk, semprot, yes. Betul, betul. Seminarnya gratis, teman-teman. Ya, udah cukup, Pak. Nah, ini laundry, jadi harus betul-betul melakukan satu yang namanya protokol kesehatan. Oke ya? Ya. Yes. Ya, Silakan. Pak, kayak gini Pak Tom. Nah, ini area wajib pakai masker Pak. Jadi kita benar-benar prosedur laundry kita juga kita pakai disinfektan supaya benar-benar cuciannya bersih Pak Tom. Gitu aja. Ya, jadi laundry kita itu juga menggunakan hal-hal yang terbaik yang bisa kita gunakan dan protokol kesehatan juga harus dilakukan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan peluang yang langsung praktek gitu ya. Dan Anda bisa kok join-joinan dengan teman-teman yang lain. Oke, Pak Her. Jadi kalau buka cabang bisa foto sama Pak Tung enggak ya? Kadang nih kalau sekarang Covid kan saya berada di rumah gitu ya. Kadang saya datang kok saya buka di mana dibuka. Tapi yang lebih sering Pak Herlambang karena Pak Herlambang ini CEO-nya gitu ya. Bosnya ini ya nih Pak Herlambang ini. Terima kasih Pak Herlambang jadi teman-teman. Yes. Jadi ini yes. Jadi seminar laundry-nya tolong diupload ke YouTube. Keren Pak Herlambang. YouTube-nya boleh nanti kita buat dan untuk promonya, videonya dibuat untuk supaya orang bisa mendapatkan peluang lebih banyak. Oke ya. Terima kasih teman-teman. Silakan gabung. Anda daftar ke Pak Herlambang 0812 999 9-nya 3 kali 7434. Saya ulangi ya. Anda silakan daftar seminarnya. Nanti Anda akan dikasih jadwalnya dan ikutin. Siapa tahu ini bisa mendapatkan tambahan passive income dan anti krisis gitu. Jadi 0812 999 masuk dulu. Ini Pak Herlambang 0812 999 9-nya 3 kali 7434. Ya, betul Pak. Saya ulangi sekali lagi ya. Seminarnya tanggal 4 Juli jam 10 pagi. Daftar di 0812 999 9-nya 3 kali 7434. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desemingin dan saya Alianto, saya Herlambang. Salam dahsyat. Salam dahsyat. Yes, terima kasih. Sukses untuk kita semua. Amin. Bye-bye.